Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri. Saya dari kelas PSPM 21G dengan NIM 42111111005. Nah, di sini adalah saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, tugas dari mata kuliah Bahasa Pemrograman, yaitu tentang program kombinasi yang saya buat. Nah, di sini algoritma yang saya gunakan atau algoritma dari rangkaian program saya yaitu yang pertama bersihkan layar, yang kedua minta pengguna memasukkan nilai N dan K, yang ketiga validasi input, pastikan nilai N dan K adalah bilangan non negatif atau bilangan positif atau bilangan integer. Yang keempat, hitung faktorial dari N, K, dan N dikurang K menggunakan fungsi faktorial. Yang kelima, menghitung kombinasi dengan rumus kombinasi, yaitu N faktorial dibagi dengan K faktorial dikali N dikurang K faktorial. Nah, tampilkan hasil yang keenam, menampilkan hasil kombinasi dengan format yang jelas. Yang ketujuh, jika input tidak valid, tampilkan pesan kesalahan. Dan yang kedelapan, tunggu pengguna menekan enter sebelum mengakhiri program. Nah, untuk programnya yaitu sebagai berikut. Ini merupakan codingan dengan bahasa Pascal. Nah, di sini yang pertama itu yang pertama untuk menunjukkan fungsi dari faktorial atau fungsi untuk menghitung faktorial dari sebuah bilangan N. Bilangan N itu tadi. Jadi faktorial dari N kita dapat menghitungnya dengan fungsi sebagai berikut. Fungsi faktorial N itu dengan N-nya integer. Maka di sini kita buat I sama dengan itu merupakan I sama integer. Maksudnya I itu delegasi atau I itu merupakan pengganti dari integer tadi tuh. Lalu kita mulai CLSCR itu ketika kita munculkan output maka akan muncul hanya outputnya saja, bersih layar tadi tuh. Jadi hanya output saja yang muncul. Lalu untuk selanjutnya hasil sama dengan 1. Untuk I itu sama dengan 1 sampai dengan N. Maka dilakukanlah hasil tadi itu sama dengan hasil dikali I. Dimana faktorial tadi akan sama dengan hasilnya. Kita tutup lagi. Nah, berikutnya kita akan mencari untuk kombinasi. Dimana di sini fungsi untuk menghitung kombinasi C N dikurang kombinasi dari NK, di mana NK itu bilangan integernya, dan kembali lagi kombinasi dari N dan K itu kalau dia kembali maka itu tandanya dia melampaui batas atau melampaui hasil yang batas dari ketentuan web ini. Nah, untuk fungsinya itu fungsi kombinasi N dan K itu merupakan integer. Sini itu fungsi dari untuk menghitung kombinasi. Nah, untuk selanjutnya bahasanya di sini kita mulai begin if else. If jika K lebih besar dari N atau K lebih kecil dari 0, maka kombinasi itu sama dengan 0. Di sini ada catatan, jika K lebih besar dari N, maka akan dikembalikan ke kombinasi 0. Atau K lebih kecil dari 0. Nah, di sini else-nya, kombinasi tadi akan dibaca atau kombinasi tadi akan dihitung dengan rumus faktorial. Rumus kombinasi, yaitu dengan N faktorial per K faktorial dikali dengan N dikurang K faktorial. Nah, untuk selanjutnya, itu tadi kita tutup dulu untuk mencari kombinasi. Kita tutup lagi. Selanjutnya ada lagi, kita lanjut N dan K integer. Kita mulai untuk batasan-batasan pemunculan nilai outputnya.
Di sini ada judul program yang dibatasi oleh bagian-bagian dari programnya yang dibaca oleh atau yang dimunculkan oleh write-len. Write-len nanti akan memunculkan sesuai dengan yang hijau-hijau ini. Write ini akan menuliskan atau dimaksudkan untuk kita disuruh untuk memasukkan nilai N yang sesuai. Jika di sini N, maka masukkan nilai N. Berarti yang pertama nilai N-nya berapa, kita masukkan. Di sini nanti akan dibaca oleh write-len. Nah, yang kedua, masukkan nilai K. Setelah nilai N kita masukkan, maka kedua kita masukkan nilai K. Akan dibaca oleh read-len juga. Nah, untuk write-len yang selanjutnya, di sini ada hijau-hijau juga dengan tanda penghubung. Di sini merupakan pembatas bagian program dari proses dan hasil. Jika N lebih besar dari 0 dan K lebih besar sama dengan 0, maaf saya ulangi, jika N lebih besar sama dengan 0 dan K lebih besar sama dengan 0, maka ini akan memunculkan kombinasi NK. Di sini ada catatan-catatannya. Nah, di sini akan dimunculkan dan akan berdampak. Akibatnya nilai N dan K itu harus non-negatif atau nilai K ini harus positif dan nolnya ikut non-negatif. Maka akan dibaca oleh write-len nanti. Ketika semua kita masukkan nilai write-len tadi ini, if else-nya kita masukkan, atau write-len tadi ini nilai N dan K-nya itu harus non-negatif, dan N-nya harus lebih besar dari K, itu kita masukkan, baru nanti dibaca oleh read-len, dan diakhiri oleh N, maka akan memunculkan hasil sebagai berikut. Kita run. Nah, di sini mungkin nah, kita ada yang terpencet di programnya. Kita akan ulangi. Tadi udah clear dia soalnya. Kenapa bisa begini lagi ya? Dia akan pasti muncul seperti ini ketika tadi sudah benar semua pakai CLRSCR, di mana bersihkan layar, muncul bersih, tidak ada seperti yang awal tadi. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan nilai N dan K. N-nya berapa? Kita misalkan 6, K-nya 3, kita misalkan ya. Nah, untuk selanjutnya validasi input.
valid. Jika tidak valid atau jika ini tidak valid akan menghasilkan pesan kesalahan. Nah, di sini tidak ada pesan kesalahan, berarti program ini benar atau program ini bisa dijalankan dengan benar. Nah, setelah itu tunggu pengguna menekan enter. Tadi saya menekan enter 2 kali dan muncul hasil.